Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena firman-Mu menjadi berkat bagi perjalanan hidup kami. Segala pengajaran Injil-Mu membentuk diri kami. Itulah sebabnya dengan penuh sukacita dan kesiapan diri, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur pasal yang ke-5. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah pembacaan Mazmur ke-5. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit dan tak terduga. Situasi dan kondisi buruk yang membuat kita berkeluh kesah. Daud pernah mengalami itu. Isi doa Daud dalam Mazmur 5 mencerminkan hal itu. Minimal ada 2 pokok kepercayaan yang Daud ungkapkan dalam Mazmur 5 ini. Pertama, Daud percaya Tuhan selalu mendengar keluh kesah setiap orang benar yang mengalami
situasi dan kondisi buruk dalam perjalanan hidupnya. Kalau dikatakan Tuhan mendengar, itu berarti Tuhan membuka diri dan memperhatikan dengan serius. Kasih setia Tuhan yang besar, itulah yang membuat Dia mau mendengar, mau membuka diri dan memperhatikan dengan penuh kepedulian orang benar yang berkeluh kesah. Kedua, Daud percaya Tuhan bukan hanya mendengar keluh kesah orang benar, tapi juga menuntun orang benar pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan menuntun, itu berarti Tuhan mengarahkan dia yang dituntun itu kepada kebenaran dan kebaikan. Tuhan melakukan itu entah melalui nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk, entah melalui peristiwa-peristiwa kemudahan dan kegembiraan, atau melalui peristiwa-peristiwa kesusahan dan kesedihan. Nah, lagi-lagi, kasih setia Tuhan yang besar, itulah yang mendorong Tuhan untuk menuntun, mengarahkan orang yang dikasihinya itu, agar orang yang dikasihinya itu tetap berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kiranya dua pokok kepercayaan Daud ini adalah juga pokok-pokok kepercayaan kita. Lalu seperti Daud, kita pun hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sahabat kita yang baik, yang dapat diandalkan. Sebab Tuhan, kasih setia Tuhan besar. Dialah yang mendengar keluh kesah setiap kita. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita. Dengan dan karena kasih setia Tuhan yang besar, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan bekerja dengan cara-cara Dia yang tak selalu terduga oleh pikiran kita. Saya, istri saya, dan dua anak kami mau terus belajar mempercayakan hidup yang kami jalani sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sahabat kami yang baik. Dialah yang dapat kami andalkan. Bagaimana dengan saudara? Saya berdoa, kita semua hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang besar. Engkau menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami. Ketika kami menghadapi situasi dan kondisi sulit dalam hidup ini, Engkau selalu hadir bersama kami. Engkaulah sahabat yang baik, ya Kristus, yang dapat kami andalkan. Engkau setia dan serius mendengar keluh kesah kami, membuka diri dan peduli terhadap hidup kami. Engkau juga menuntun kami pada jalan dan kebenaran dan hidup-Mu, agar kami tetap tinggal dalam damai sejahtera-Mu, sekarang dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan pergumulan dan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu mendengar keluh kesah setiap orang benar. Dan kita percaya Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita
sesuai dengan rancangannya yang baik untuk hidup kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.